Manajemen resiko proyek. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan resiko. Efek berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya. Ketidakpastian, yaitu suatu keadaan, kondisi, kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa. Sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko proyek, manajemen risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Perencanaan. Di sini ada input, teknik, dan output. Kemudian di sini identifikasi risiko. Analisis risiko kualitatif. Analisis risiko kuantitatif, dan perencanaan respon risiko. Dan di sini ada pengendalian dan monitoring risiko. Risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek, dan bagian risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang dan kesempatan. Strategi risiko negatif. Penghindarian risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, dan mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer. Pemindahan risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Pengurangan peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Dapat rencana pengelolaan data risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen risiko. Rencana kontingensi, fallback plans. Kategori risiko: risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Di sini ada gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek, digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan risiko. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan knowledge area. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat dan membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko: brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi serta spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant
message, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan DARE membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi di sebuah proyek. Dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risiko event adalah kejadian yang tidak pasti, dapat menghambat atau memajukan proyek. Matris probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisis kuantitatif risiko. Decision DARE adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Menghitung EMV, tahapan menghitung estimated monetary value, masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan nilai finansial dari dampak risiko tersebut. Contoh kasus EMV, sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal, kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 70% dan kemungkinan proyek akan gagal sebesar 30%. Penyelesaian kasus EMV. Diketahui tipe proyek pengembangan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 7% dan laba sebesar $20. Gagal 30%, rugi sebesar $8.000. Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai PI atau perkalian probability. P adalah impact, I. Strategi respon terhadap risiko negatif. Mengeliminasi kemungkinan terjadinya risiko. Menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dari terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek. Usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkatkan. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Mungkin itu saja video dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.